Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Jemaat Efrata Panama yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama. Mari siapkan Alkitab saudara, kita akan baca. Firman Tuhan berbunyi, "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar." Hari-hari ini kita sedang merasakan kondisi suasana seperti ini. Ketika pandemi virus corona mulai mewabah dan merajalela, ada banyak yang mengalami dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Ada perusahaan-perusahaan yang mengurangi kegiatannya, bahkan sampai ditutup, sehingga banyak yang karyawannya yang di-PHK, diberhentikan saudara. Banyak yang dirumahkan juga. Ya, kegiatan-kegiatan hari-hari ini tidak seperti biasanya. Ya, kita berdoa agar semuanya cepat berlalu, sehingga ekonomi kita, khususnya di bangsa Indonesia ini, semuanya bisa pulih kembali, berjalan seperti biasanya. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat dari contoh firman Tuhan. Kita akan baca dan kita akan pelajari. Ada orang-orang yang diceritakan oleh Alkitab bahwa ketika mereka mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan mereka, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, sehingga mereka bisa tetap eksis, mereka bisa keluar dari kesulitan itu. Bahkan Alkitab ceritakan bahwa akhirnya mereka memiliki satu kehidupan yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari-hari ini hari di mana kita sedang menghadapi keterbatasan demi keterbatasan. Kita tidak bisa maksimal melakukan sesuatu. Bahkan banyak orang melakukannya dari rumah. Tapi saya percaya bahwa di balik semuanya ini ada rencana Tuhan, khususnya bagi kita orang yang percaya kepadanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita tahu bahwa Tuhan punya rencana di dalam kehidupan kita. Kita akan melihat beberapa hal di dalam firman Tuhan. Kita lihat satu contoh di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang pertama. Kita akan baca sampai ayat yang ke-6. Kejadian 26 ayat yang pertama saya bacakan. Judulnya Ishak di negeri orang Filistin. Ayat yang pertama, "Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, 'Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan kamu akan menepati sumpah, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku." Ayat yang ke-6, "Jadi tinggallah Ishak di Gerar." Puji Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah membaca bagaimana Ishak mengalami satu kondisi di mana timbul bencana kelaparan. Ada satu krisis yang terjadi saudara di Gerar. Secara manusia tidak akan mungkin Ishak itu mendapatkan berkat yang luar biasa kalau kita membaca selanjutnya saudara ayat-ayat ini. Nanti di akhir pembahasan kita akan membaca ayatnya. Bagaimana akhirnya Ishak diberkati Tuhan luar biasa. Nah, oleh sebab itu hari ini kita akan mempelajari bagaimana kita menghadapi atau merespon kondisi seperti ini, sekaligus kita mau belajar melalui kehidupan daripada Ishak
agar kita pun mengalami berkat yang sama. Ya, Tuhan mengubah segala sesuatu, kondisi di mana itu adalah kondisi yang sulit dalam kehidupan kita. Ternyata di balik itu semua ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika kita melihat pembacaan ini di dalam ayat yang kedua dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Perhatikan, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Nah, saudara kasih Tuhan, dari ayat ini kita jelas melihat bahwa mujizat berkat-berkat Tuhan akhirnya terjadi di dalam kehidupan Ishak, diawali dari dia mendengar firman Tuhan. Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Nah, ketika dia mendengarkan firman Tuhan, inilah yang merupakan benih-benih awal dari berkat Tuhan tercurah dalam kehidupannya. Saudara kasih Tuhan, mendengar firman Tuhan itu hal yang penting bagi kita umat manusia atau orang percaya kepada Tuhan, maksudnya bukan hanya menuntun kita kepada mujizat yang Tuhan siapkan bagi kita, tetapi memberikan kita hikmat mengambil satu keputusan yang tepat di dalamnya. Memang sangat ironis saudara, bahwa banyak anak-anak Tuhan itu lebih mementingkan berita-berita yang mungkin membuat juga hati pikiran kita terpengaruh. Nah, kenapa begitu penting saudara mendengarkan firman Tuhan? Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan itu iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa saudara? Pendengaran oleh firman Kristus. Nah, ini awal berkat Tuhan tercurah dalam kehidupan Ishak. Ini langkah pertama yang dilakukan saudara, dan harus kita lakukan. Firman Tuhan itu begitu penting. Kalau ada janji-janji firman Tuhan, nah kita hidup sampai saat ini itu karena janji firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan itu merupakan yang menuntun langkah-langkah kita saudara. Dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, firman itu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang telah memerdekakan kita. Kita bisa lepas dari masa-masa paceklik dalam kehidupan kita. Saudara kesalahan Tuhan, iman akhirnya dia bertumbuh. Nah, Matius pasal yang ke-17 ayat 20 dikatakan, kalau kita memiliki iman sebesar biji sesawi katanya saja, kita bisa memindahkan gunung. Nah, oleh sebab itu penting bagi kita untuk dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kita mencintai firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kita ikuti, saudara kesalahan Tuhan. Nah, ada banyak contoh-contoh dalam Alkitab mengenai bagaimana ketika kita mendengar firman Tuhan, memberikan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan, dan akhirnya kita bisa melakukan, mengerjakan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita boleh melihat bagaimana sebuah pengalaman dari Nabi Elia, saudara, dia mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, ya, yang sempurna di masa-masa kekeringan pada waktu itu, karena dia mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Elohim Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Saudara kesalahan Tuhan. Nah, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalannya ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sana di sebelah timur sungai Yordan. Kita melihat ya apa yang disampaikan oleh Nabi Elia bahwa akan terjadi satu kondisi di mana tidak ada embun, tidak ada hujan. Artinya masa-masa sulit, sukar itu akan terjadi. Ada bencana kelaparan di sana. Dan Elia itu diperintahkan untuk pergi, dan dia pergi ke sungai Kerit, dan di sana Tuhan memelihara dia. Ya, karena dia taat akan firman Tuhan. Dia mendengar firman Tuhan. Ini hal yang pertama, saudara. Ya, agar kita bisa mengalami hal-hal yang dahsyat luar biasa, bahwa Tuhan mengubah kesukaran, kesulitan itu menjadi berkat bagi kita. Yang kedua, jangan mengandalkan kekuatan manusia. Coba kita lihat di dalam pembacaan ini. Kejadian pasal 26 ayat yang kedua dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu.
Saudara, ini yang menarik, saudara, perlu kita renungkan. Mengapa Tuhan larang Ishak dan keluarganya pergi ke Mesir? Ada pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini. Yang pertama, saudara, karena Mesir saat itu adalah negara yang kuat. Sedangkan Gerar sedang terjadi kelaparan. Nah, pertama, kenapa Tuhan mencegah Ishak pergi ke Mesir? Mengajarkan kepada Ishak dan tentunya kepada kita bahwa jangan kita bersandar kepada kekuatan manusia. Saudara, kalau Mesir, gambaran Mesir berbicara tentang kekuasaan, kekuatan. Gambaran Mesir juga dalam Alkitab itu berbicara tentang dunia ini. Nah, jangan kita berharap atau bersandar kepada dunia ini. Jangan mencintai dunia ini, kata firman Tuhan. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15, kita baca di sana dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Nah, saudara kesalahan Tuhan, ternyata Alkitab mengatakan bahwa ada banyak perkara yang ada yang memang harus kita tinggalkan, jangan sampai kita masuk dan terlibat di dalamnya. Kalau kita lihat ayat yang ke-16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan ayat yang ke-17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Saudara, ya, ternyata saudara memberikan pelajaran bagi kita. Ketika terjadi musibah atau kesukaran, kesulitan hidup, kelaparan, ada satu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita pergi ke Mesir. Jangan sekali-kali kita mengharapkan atau mengandalkan kekuatan manusia, kekuasaan dan lain sebagainya. Ya, Tuhan inginkan supaya kita mengandalkan Tuhan. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang kelima katakan begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi ayat selanjutnya dalam ayat berikutnya dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan bagi kita ketika terjadi masa-masa sukar di dalam kehidupan kita. Jangan mengandalkan manusia, tetapi sebaliknya kita andalkan Tuhan. Ketika kita punya masalah, jangan nomor satukan untuk mencari jalan keluar atau bantuan kepada manusia. Yang pertama-tama kita datang kepada Tuhan, yang memang yang punya kehidupan ini, yang merencanakan kehidupan ini, saudara. Kita datang kepada Tuhan. Jangan-jangan ya orang yang kita minta tolong adalah orang yang memang sudah direncanakan Tuhan untuk menolong kita. Jangan-jangan mereka memang disiapkan oleh Tuhan untuk menolong kita, saudara. Nah, oleh sebab itu dahulukan Tuhan. Jangan dulu cari pengalaman-pengalaman orang ya untuk mencari jalan keluar bagi kita. Ada mungkin pengalaman orang yang pernah mereka mengalami kondisi tertentu dan mereka bisa memberikan solusi bagi kita. Itu sah-sah saja, saudara. Ya, karena dengan pengalaman itu maka ada beberapa orang bisa menyelesaikan masalahnya karena dia sudah punya pengalaman. Tetapi itu bukan sebuah kebenaran, saudara. Kebenarannya adalah kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memakai semua pengalaman yang pernah kita alami atau orang alami untuk memberikan kita jalan keluar. Itu yang penting, saudara. Itu kebenarannya. Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir, itu berarti Tuhan punya rencana bagi keluarga Ishak. Saya percaya bahwa jelas bahwa Tuhan meminta Ishak untuk diam di Gerar. Nah, secara logika, saudara kasih dalam Tuhan, apa yang bisa diharapkan di Gerar dalam kondisi bencana kelaparan itu? Tumbuh-tumbuhan sulit untuk bertumbuh. Tidak ada kehidupan terlihat di sana, saudara. Tetapi itulah yang harus dihadapi. Secara manusia itu tidak akan masuk akal, saudara. Karena pasti orang-orang berbondong-bondong untuk mencari jalan keluar. Tinggalkan tempat itu untuk bisa mengatasi kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan memerintahkan supaya Ishak berdiam di situ. Nah, inilah yang menarik bagi kita. Ketika Tuhan perintahkan kepada Ishak untuk berdiam saja di Gerar. Ternyata, saudara, ya Tuhan punya sebuah rencana, dan saya percaya bahwa setiap rencana yang Tuhan izinkan berlaku dalam kehidupan kita,
pasti itu yang terbaik. Amin saudara, pasti yang terbaik. Banyak rencana manusia, tapi firman Tuhan katakan rencana Tuhanlah yang jadi. Boleh kita merencanakan sesuatu saudara. Oleh sebab itu dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku untuk kamu. Ternyata saudara, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan dikatakan bahwa untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Harapan yang pasti di dalam Dia. Nah, oleh sebab itu mari jangan sampai menutup atau membatalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita berusaha untuk mencari jalan keluar kita atau berusaha untuk menyelesaikan dengan pemikiran kita. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kadang-kadang sekali lagi Tuhan seakan-akan Tuhan menutup semua jalan bagi kita. Kadang-kadang itu juga terjadi saudara kasih dalam Tuhan. Tapi kita menyadari kalau itu pun terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan inginkan supaya kita berdiam diri. Bukan berarti berdiam diri tidak bikin apa-apa. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi masalah, yakinlah bahwa Tuhan punya rencana dalam setiap pribadi saudara dan saya. Andalkan Tuhan. Dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9 dikatakan bahwa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata kita, yang tidak pernah didengar dengan telinga kita, bahkan timbul dalam hati kita, itu disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kadang-kadang Tuhan melakukan itu seakan-akan sepertinya Tuhan tidak peduli terhadap kehidupan kita. Dia suruh kita berdiam diri, tidak berusaha untuk menyelesaikan masalah kita. Kadang-kadang itu yang terjadi. Ketika kita menghadapi masalah seperti ini, saudara, yakinlah bahwa Tuhan tetap, sekali lagi Tuhan tetap memiliki rencana yang terbaik bagi saudara dan saya. Nah, bagian yang ketiga, bagaimana kita mengalami berkat mujizat yang luar biasa saat-saat kita menghadapi kesukaran, kesulitan dalam hidup ini. Kita lihat di dalam ayat yang ke-6 dikatakan bahwa jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, ketika dia disuruh tinggal di Gerar dan dia akhirnya menetap, artinya apa buat kita saudara? Itu yang namanya taat. Ketika kita taat terhadap perintah firman Tuhan yang datang kepada kita, kita bertanggung jawab penuh dengan kepercayaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Kita melihat hal yang dahsyat terjadi. Sebenarnya Tuhan hanya menginginkan kepada kita untuk apa? Taat saja, saudara. Nah, tanpa ketaatan kita tidak akan pernah mengetahui maksud dan tujuan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah mengalami mujizat. Ya, di dalam pergerakan pria sejati dikatakan 1 ons ketaatan itu lebih berharga daripada 1 ton doa. Mungkin kita sudah berdoa. Itu tidak salah, kita sudah berdoa. Memang ketika kita menghadapi kesulitan dalam hidup, ada masalah, saudara, pasti kita berdoa. Ternyata banyak orang yang berdoa, tetapi ternyata dia adalah orang yang tidak taat. Dia tidak melakukan perintah firman Tuhan. Mau dilihat saja, karena dia orang Kristen, orang percaya, ada masalah, berdoa. Karena orang pasti dikatakan ketika dia menyampaikan masalah persoalannya kepada orang lain, pasti salah satu sarannya adalah berdoa, bro. Berdoa. Apalagi kita dalam keadaan sakit. Bahkan mungkin kita jawab, saya sudah berdoa, bro. Tapi beberapa minggu yang lalu kita sudah mendengar, saya sudah sampaikan bagaimana halangan-halangan daripada jawaban doa. Bagaimana akhirnya doa itu tidak efektif, saudara. Kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu. Nah, dalam hal ini, saudara Islam, Tuhan taat saja apa yang Tuhan katakan. Akhirnya Ishak dan keluarganya tidak pergi ke Mesir, tetapi dia tetap tinggal di Gerar. Di dalam Kejadian 12 ayat yang pertama juga, di mana ayat itu mencatat bahwa Abraham juga taat ketika dia disuruh pergi meninggalkan negeri di mana mereka tinggal, saudara. Ayat yang pertama dikatakan dalam Kejadian 12, berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, dia disuruh pergi. Kalau kita baca selanjutnya, saudara, bahwa Abraham itu hanya taat saja. Dia tidak tahu tempat
ya, di mana Tuhan tunjukkan kepadanya. Yang penting dia taat, dia berjalan saja, saudara. Ada janji firman Tuhan dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kitab Ibrani 11 ayat yang ke-8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil pergi meninggalkan negeri atau tempat tinggalnya ke satu tempat yang belum dia tahu, saudara. Kenapa dia taat? Kenapa Ibrani katakan oleh iman? Karena iman. Karena Ibrahim atau Abraham itu sudah mendengarkan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan datang kepadanya, pergilah dari negerimu. Ketika dia menangkap itu, saudara, kita tahu bahwa seperti tadi yang kita sudah baca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Dan ternyata pendengaran itu akan kebenaran atau firman Kristus. Nah, ketika muncul iman, walaupun ya baru sekecil seperti biji sesawi, ya praktekkan itu, saudara. Dan apa yang terjadi? Ya, kita sudah tahu akhirnya Tuhan memberkati Abraham sampai kepada keturunannya. Nah, apa juga yang terjadi kepada Petrus, saudara? Di dalam Lukas pasal yang ke-5, di sana diceritakan ketika Tuhan Yesus melihat ya mereka sedang membereskan jala-jala mereka karena semalam-malaman. Ayat yang ke-5 katakan bahwa mereka tidak mendapatkan ikan. Mereka sedang membereskan jalannya, murid-murid ini. Ketika Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus memerintahkan mereka untuk menebarkan lagi jalannya, saudara, Petrus sempat menjawab bahwa itu mereka sudah lakukan, bahkan semalaman mereka telah melakukannya, dan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena, ini saudara menarik, karena engkau menyuruh, di sini kuncinya, saudara. Kita melihat hasilnya yang luar biasa. Petrus katakan, karena engkau yang menyuruh. Artinya, aku taat untuk melakukan. Dan hasilnya luar biasa. Banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang diceritakan bagaimana mereka taat. Dengan ketaatan mereka mengalami banyak mujizat yang luar biasa. Ya, ada Nuh, ya, Elia, tadi sudah kita baca, saudara. Nah, saya mengajak saudara membaca di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Amsal 13 ayat 13 dikatakan begini, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ketika kita meremehkan firman, kita akan menanggung akibat daripada kita menyepelekan firman Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika kita menghormati firman Tuhan, akibat kita menghormati firman Tuhan, wow, berkat-berkat Tuhan, mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Dikatakan, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Inilah janji firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita taat pada apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Ishak sehingga dia boleh mengalami mujizat, berkat-berkat yang luar biasa di saat mengalami bencana kelaparan pada waktu itu. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Puji Tuhan, ini menarik, saudara, dalam kisah yang dialami oleh Ishak dan keluarga, di mana mereka mengalami mujizat yang luar biasa justru di saat bencana kelaparan menimpa mereka. Firman Tuhan katakan mereka tetap melakukan apa yang harus mereka lakukan, dan kita lihat ketika mereka melakukannya, maka Tuhan memberkati. Artinya apa bagi kita? Lakukan saja bagian kita. Itu poin penting, saudara. Ketika kita melakukan bagian kita, saya percaya bahwa Tuhan juga akan melakukan bagiannya.
Kita ingat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 bahwa di sana Tuhan turut bekerja bersama-sama dalam segala sesuatu, katanya, untuk mendatangkan berkat bagi yang mengasihi Dia. Jadi ada bagian-bagian yang memang harus kita lakukan. Makanya dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, di dalam tahun itu juga dia mendapatkan hasil. Ya, di tahun itu juga di mana tahun-tahun kelaparan menimpa negeri di mana mereka tinggal. Nah, saudara Islam, Tuhan di tengah kondisi seperti ini tidak memungkinkan mereka untuk memperoleh berkat atau hasil yang melimpah seperti itu. Tidak akan mungkin. Tetapi Ishak tetap menabur, Ishak tetap bekerja. Ya, kita lihat bahwa untuk mengalami berkat Tuhan bukan berarti kita berpangku tangan, bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Kita harus melakukan sesuatu. Tadi saya katakan bahwa ada bagian kita yang harus kita lakukan, dan tentunya ada bagian Tuhan. Maka Dia akan melengkapi itu. Ini prinsip yang perlu kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita, saudara. Bahwa burung-burung di udara pun Tuhan pelihara. Saudara, Tuhan tidak menaruh makanan di sarang mereka, tetapi mereka tetap terpelihara. Ya, bahkan dalam Matius pasal 6 katakan bahwa burung-burung itu tidak menabur, tetapi bagaimana Bapa di sorga memelihara burung itu. Nah, kita lebih dari burung itu, apalagi kita, katanya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti pelihara. Yang penting, ya tentu kita harus rajin melakukan apa yang harus kita lakukan. Jangan kita berdiam diri, jangan kita bermalas-malasan, jangan sampai kita disuruh belajar kepada semut, saudara. Ya, semut tidak diam dalam mempersiapkan diri ketika masa sulit. Nah, itu ada di dalam Alkitab. Ya, semut aja bisa melakukan itu, apalagi kita, saudara. Jadi tetap kita optimis dalam hidup ini. Tetap kita melakukan, kerjakan apa yang bisa kita lakukan. Jangan kita berdiam diri, saudara. Supaya kita bisa memenuhi rencana Tuhan, menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Saudara, kembali lagi kita ingat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Dikatakan kalau pencuri itu datang hanya untuk mencuri, ya dikatakan, digambarkan itu adalah iblis. Tetapi Yesus datang, katanya, memberi kehidupan, bahkan kehidupan yang berkelimpahan. Bukan hanya sekedar hidup, ya. Hari depan yang penuh harapan juga diberikan kepada kita. Seperti dalam Yeremia katakan bahwa Tuhan menyiapkan segala sesuatu bagi kita, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Jika kita menghadapi krisis, kesulitan, masa-masa yang paceklik dalam kehidupan kita, tidak perlu kita panik, tidak perlu kita khawatir. Memang orang katakan bahwa sebagai manusia kekhawatiran itu ada. Bolehlah kita katakan memang kita khawatir. Tetapi firman Tuhan sudah katakan, jangan kamu khawatir tentang hidupmu, apa yang harus kamu pakai, makan, dan lain sebagainya. Memang kekhawatiran itu ada, tapi jangan sampai kekhawatiran itu mengendalikan seluruh aspek hidup kita. Sampai kita lupa bahwa Tuhan sanggup, ya, memelihara kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita perlu prinsip-prinsip yang benar, ya, dengan dasar iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ketika kita dengar firman Tuhan, janganlah mengandalkan kekuatan kita manusia. Kita taat dan tetap lakukan bagian kita. Jangan sampai kita tidak melakukan apa-apa. Apapun kondisi yang kita hadapi, saudara, kita tetap punya keyakinan bahwa Tuhan punya cara untuk menutupi semua kekurangan kita, untuk memenuhi semua kebutuhan kita, dan untuk memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.